Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah ranahnya para ustadz, para ahli ilmu yang memang mereka punya pendapatnya masing-masing. Jadi itu semua termasuk masalah yang tadi saya sampaikan, itu masalah perbedaan pendapat yang masih lumrah. Contoh tadi, masalah foto, itu memang ulama beda pendapat. Sehingga ketika itu muncul di sosmed perbedaan pendapat itu, ya memang berbeda. Nah, kewajiban kita sebagai thalibul ilmi itu tinggal memilih pendapat yang roji. Tinggal memilih pendapat yang roji. Apakah foto itu masuk taswir atau tidak? Maka hak bagi ustadz itu ketika berpendapat bahwasanya foto masuk taswir, dan hak pula bagi ustadz yang lain ketika memasukkan foto bukan bagian dari taswir, karena memang ini ilmu. Nah, dan setiap orang yang punya ilmu berhak untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, sejak zaman dulu tradisi ilmiah seperti itu. Setiap yang ahli ilmu mereka punya hak untuk mengikuti, mempertahankan ilmunya masing-masing sesuai dengan argumentasinya masing-masing. Yang masalah itu adalah ketika kita thalibul ilmi kemudian ikut geng-gengan. Oh, aku gengnya ini, aku geng ini tidak benar. Kita sebagai thalibul ilmi itu kita tinggal mengikuti pendapat yang disampaikan oleh para ulama yang dalilnya bagi kita srek, mantap, kemudian roji. Nah, nanti silahkan dan tidak sepantasnya kemudian kita mengadu domba. Ustadz, apa hukumnya foto? Ustadznya bilang tidak boleh. Kata Ustadz ini boleh. Nah, jadi tidak usah, karena ini memang ranahnya ranah perbedaan pendapat. Masing-masing Ustadz akan mempertahankan pendapatnya dengan argumennya masing-masing. Kalau saya pribadi taswir itu yang pakai tangan. Kalau produk kamera itu bukan taswir, itu sama dengan bercermin. Jadi sama dengan bercermin, bedanya diabadikan. Maka kalau taswir itu masih sebatas di soft file itu ya tidak masalah. Tetapi kalau kemudian dicetak, dipajang, nah ini yang dilarang. Karena kemudian malaikat tidak akan masuk layat hulu, ya. Diupload di mana? Ya, diupload di Instagram atau di Facebook. Nah, kalau kemudian memenuhi syaratnya, silahkan. 1, tidak boleh ada kultus individu. Kalau kultus jangan. 2, tidak porno. 3, tidak ujub. Jadi kalau ujub ya tidak usah. Biasanya orang posting karena pamer. Iya kan? Ya. Ya. Jadi pertama tidak kultus individu, kedua tidak ujub, yang ketiga tidak membuka aurat. Karena prinsipnya tadi itu ketika pirantinya ditutup ya selesai, hanya muncul saat dibuka, tidak muncul lagi kalau tidak dibuka. Kemudian video bagaimana? Jelas ini video semua. Nah, itu sama saja tadi seperti orang bercermin, bedanya disimpan. Nah, jadi bedanya disimpan. Maka video itu kalau sudah ditutup ya sudah mati, selesai. Nah, tidak masalah. Selama videonya tadi pertama tidak kultus individu, kedua tidak porno, ketiga tidak ujub. Ada lagi nanti kalau video tidak menyebarkan ajaran yang menyimpang, sesat. Tapi kalau foto kan tidak menyebarkan, maka tidak masuk di situ. Maka kalau video menyebarkan ajaran atau propaganda atau kampanye kepada sesuatu yang mungkar, maka videonya tidak boleh. Jadi sebagian berpendapat bahwasanya semua itu adalah taswir, sehingga produk-produk foto itu semua adalah taswir. Maka foto tidak boleh kecuali darurat. Contoh misalnya apa? KTP. Ya monggo, ini masih ranah yang normal dalam masalah
perbedaan pendapat. Dan setiap mereka para ahli ilmu, kalau seperti kita ini kan hanya tolib, santri, hanya pencari ilmu, artinya tidak perlu larut ikut-ikutan dalam hal yang semacam itu. Cukup bagi kita ikuti kajiannya, kemudian kalau kita srek mantap dengan penjelasannya, dengan dalil-dalilnya, silahkan dikerjakan. Silahkan untuk mengkaji dan menelaah. Tidak perlu kemudian kita ikut-ikutan. Saya mendukung fulan, saya kontra fulan. Tidak perlu. Karena itu hal yang lumrah. Itu sejak zaman dahulu ketika sebelum hadis dibukukan, seperti itu. Masing-masing mempertahankan ilmunya, argumennya. Sehingga jangan kaget kalau di satu sisi ada hadis yang didhaifkan oleh ulama, di satu sisi ada yang dihasankan karena perbedaan kriteria hadis sahih. Ada yang dihasankan, ada yang disahihkan karena kriterianya berbeda. Allah alam.